Jadilah berkah bagi sesama, setiap jiwa kan mengenalmu. Shalom bintang Tuhan semuanya, senang sekali malam hari ini Natalia menemani bintang Tuhan dan berjumpa kembali dengan bintang Tuhan dalam program acara I Love Monday di Radio CMC Surabaya. Nah bintang Tuhan semuanya, gimana kabarnya hari ini ya? Kalau di kota Surabaya hari ini nggak hujan. Kalau di kota yang lain gimana nih ya? Kalau dengar dari narasumber kita katanya di sana juga nggak hujan ya. Nah di kota bintang Tuhan sendiri bagaimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Hujan deras atau enggak hujan panas ya. Silakan ya bintang Tuhan, kita bisa bagi-bagi kondisi nih biar tahu kondisi bintang Tuhan di sana nih sekarang sedang apa atau sedang bagaimana. Nah, kita hari ini akan berbicara tentang hobi. Hobi apa sih akan kita bicarakan? Kalau bintang Tuhan sudah lihat di postingan kita, itu kita bicara tentang hobi dan petualangan. Nah, narasumber kita pada malam hari ini punya hobi yang bisa juga membawa dia bertualang. Bertualang kemana? Ke laut bebas seperti bajak laut mungkin ya. Mencari emas gitu. Tapi kita akan dengarkan aja ceritanya narasumber kita malam hari ini seperti apa. Nah sebelumnya kita sama-sama dulu buka dulu di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih Bapa untuk hari ini, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar lagi kami juga akan siaran Tuhan, kami percayakan siaran ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang sertai, Engkau yang pimpin Tuhan, Engkau yang kuduskan Tuhan siaran pada malam hari ini, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk setiap peralatan yang kami gunakan Tuhan, untuk sinyal yang ada juga Bapa, biarlah Engkau berikan sinyal yang terbaik Tuhan buat setiap kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh berbagi kisah kami Tuhan, kami boleh berbagi pengalaman kami Tuhan dengan setiap bintang Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan siaran ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi dampak Tuhan buat banyak orang. Biar semakin banyak orang Tuhan mengenal Engkau Tuhan lewat siaran-siaran yang kami adakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke bintang Tuhan, kita akan berkenalan dengan narasumber kita pada malam hari ini. Kita sapa saja. Shalom Lani. Panggilnya Lani aja ya, biar lebih akrab. Shalom. Shalom Kinat. Iya. Lani sekarang lagi di mana nih? Posisinya sekarang saya lagi di Fakfak. Mungkin banyak yang tidak tahu Fakfak itu di mana ya. Nah, Fakfak itu ada di Papua Barat, Kabupaten Fakfak. Jadi saya sekarang posisinya tinggal menetap di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Papua Barat. Kesibukanmu nih sekarang apa Lan sehari-harinya? Kesibukan saya sekarang lagi sibuk berwirausaha. Ada buka toko alat pancing, kemudian juga alat ATK, alat tulis, terus sama sibuk melayani di gereja aja. Weh, luar biasa jadi yang terakhir fokus, ini ya. Ya, gimana Lan? Jadi fokus usaha sama pelayanan gereja itu aja. Oke, berusaha juga tapi juga tetap harus melayani Tuhan di gereja ya. Nah Lani, kan kita hari ini berbicara tentang hobi nih ya. Hobi kamu nih apa nih Lan? Kenapa kamu kok bisa tertarik dengan hobi ini? Gimana nih ceritanya? Hobi saya itu adalah mancing bersama keluarga. Dan untuk pertama kenapa bisa tertarik mancing, awalnya saya biasa-biasa saja sih, cuman iseng-iseng aja. Kan dari dulu, dari kecil, papa saya memang adalah nelayan, melaut juga. Nah, dari kecil itu kita belum biasa ikut papa buat pergi mancing di laut. Jadi, tidak tahu cara mancing itu seperti apa, dan belum menyukai mancing. Tapi setelah
selesai saya kuliah, sudah selesai kuliah terus balik lagi ke papa kembali. Nah, jadi kita mulai iseng-iseng ikut papa mancing. Pertama-pertama ikut mancing di daerah dekat rumah, pantai-pantai dekat rumah. Nah, dari narik ikan yang kecil-kecil, terus kita senang buat narik lagi yang lebih besar lagi. Jadi semakin banyak ikan yang kita dapat, semakin lebih semangat lagi buat ikut mancing gitu. Jadi dari situ saya mulai tertarik buat mancing. Jadi mulai kayak saya hobi gitu loh, sejalan dengan hobinya papa. Karena pekerjaan papa saya memang dari dulu mancing. Nelayan ya, karena ya. Gitu. Papa saya itu nelayan. Oke, ternyata bukan dari kecil ya, tapi ternyata sejak lulus kuliah ya, kamu jadi punya hobi yang sama dengan papa ya. Oke, nah, Iya. apa sih menariknya mancing selain kamu itu mungkin bisa menangkap ikan-ikan gitu ya? Apalagi kalau semakin dapat ikan yang banyak, semakin besar, semakin tertantang. Selain itu apa sih yang membuat kamu tertarik gitu untuk memancing? Apalagi kamu ini kan cewek nih ya. Biasa cewek nih, aduh panas, takut hitam bisa gitu ya. Atau nggak sabar, karena mancing itu harus sabar ya Lani ya. Berapa lama kalau mancing ya? Betul sekali. kalau mancing ikut papa, kalau kita mancing ikut papa mah kita benar-benar harus sabar, karena kalau nggak sabar ya pasti dimarahin, karena kan Suruh mancing pulang langsung ya. bukan kita. Iya, jadi kita kan mancing bukan main asal ambil langsung di laut dapat ikan langsung ambil gitu, tidak. Kan yang buka mulut ikan kan Tuhan. Jadi kita harus sabar buat memancing sambil berdoa juga. Begitu. Ya. Jadi sensasi kenapa tertarik mancing? Pertanyaannya karena dari sensasi tarikan strike-nya atau tarikan ketika kita mendapat ikan. Nah, itu jadi sensasi tarikan ikan itu bikin kita itu suka untuk memancing. Kita senang buat memancing. Jadi masing-masing ikan pun juga jenis tarikan-tarikan atau jenis strike-nya masing-masing ikan juga berbeda-beda. Makanya biasa tuh kalau pemancing mereka sangat suka menikmati tarikan strike-nya ikan. Seperti itu. Oke, tarikannya biasanya kalau ikan sudah makan umpan gitu ya. Jadi kayak tarikan-tarikannya dengan ikan itu ya, tarik ulur gitu ya. Benar. Betul itu sekali. Yang menarik ya, betul, menantang ya. Banyak, soalnya kan kalau mancing kan banyak tekniknya. Jadi ada yang langsung pakai tangan, ada juga yang harus pakai joran, pakai stick mancing. Jadi beda-beda sensasi untuk strike ikannya itu berbeda-beda. Seperti itu. Jadi kamu nih apalagi kalau cewek yang gak takut hitam ya, Lan? Enggak sih, saya bersyukurnya karena memang dari dulu kan sudah di Papua, kecil besar kan lahirnya kan di Papua, dan juga ya kalau kayaknya hampir semua kalau udah di Papua tuh rata-rata pasti hidupnya lebih banyak dengan alam lah, bermain di alam juga. Seperti itu. Jadi untuk mau takut hitam, mau takut gosong, kayaknya enggak deh. Enggak ya. Kalau mancing gitu kamu biasa ke laut berapa jam nih? Habisnya. Kalau mancing, kalau untuk hanya dalam sehari, misalnya kayak hari ini saya juga baru pulang pancing. Jadi kayak hari ini biasa kita mungkin perginya tuh siang, terus pulangnya itu mungkin jam 7 malam. Oh, seperti lama itu. Juga ya. Berarti sekitar kalau misalkan siang anggap lama. Jam 12 siang berarti 7 jam ini di laut kamu. Iya, benar. Di laut tahan panas. Tahan panas kalau lagi benar-benar terik kayak hari ini betul-betul panas. Nanti kalau tiba-tiba hujan, kita harus siap basah dan tahan dingin. Seperti itu. Wah, itu harus sering minum ini ya, minuman yang jahe itu ya. Supaya nggak masuk angin gitu. Oke, itu berarti 7 jam kamu harus sabar menunggu mendapatkan ikan ya. Biasanya kalau misalkan sekali kamu mungkin mengumpan, itu biasanya kamu menunggu berapa lama? Paling lama mungkin. Kan tergantung ya, katamu kan tergantung Tuhan buka mulut ikan nih. Paling lama Tuhan pernah bukain mulut ikan berapa lama buat kamu? Yang paling lama. Sebenarnya mancing kan tergantung, sebenarnya kalau mancing juga tuh banyak
banyak tekniknya juga. Maksudnya kita nggak bisa sembarang mancing karena kita pun harus pintar buat cari spot-spot mancingnya. Karena kalau kita hanya main asal naro kail di laut gitu tanpa nggak tahu spot mancingnya ada ikan atau tidak, ya biarpun nunggu 3 hari 3 malam pun juga mungkin kita nggak dapat gitu loh, Ci. Oke, berarti Begitu. kamu Jadi belajar juga ya jadi cara mencari spot. untungnya Iya. iya benar. Jadi untungnya kan ada papa saya. Jadi untuk kita semua yang di dalam rumah nih, semua kalau ikut papa mancing pasti kan diajarin, terus habis itu dikasih tahu, di sini nih spot ikan, di sini tempat ikan. Papa yang lebih paham dan lebih mengerti lah, karena pekerjaan papa kan sudah dari muda mancing sampai sekarang pun masih mancing. Jadi sudah di luar kepala itulah kalau spot-spot ikan. Kita mah tinggal main ikut aja mancing begitu. Luar biasa ya, padahal mungkin kalau misalkan orang awam seperti kami ke laut ya sama semuanya warna biru ya. Tapi papanya bisa tahu ini spotnya banyak Bener. ikan, ini spotnya gak ada ikan gitu ya. Iya benar. Oke, luar biasa. Kalau Nah, yang sudah biasa di laut pasti mereka tahu. oke, luar biasa ya. Ini sudah yang namanya sudah banyak makan garam laut mungkin ya. Bukan garam dunia. Ini banyak makan Garam garam laut. laut jadi sudah Yang tahu penting nih garam garamnya. ikan. Oke, nah Lani, kira-kira kamu nih masih ingat gak kamu sudah berapa tempat yang kamu explore untuk memancing di laut nih? Kira-kira dan tempat mana sih yang kamu paling favorit? Jadi untuk mancing di laut ini kan khususnya untuk wilayah Fakfak, karena kami mancing ini khusus di wilayah Fakfak. Kemudian kalau untuk berapa banyak tempat yang sudah dieksplor, bisa dibilang dari ujung perbatasan baratnya Fakfak sampai di ujung timur. Jadi ada di tempat Kiti-Kiti, ada dibilang air terjun Kiti-Kiti. Nah, di situ juga banyak spot pancing. Kemudian ada juga di Pulau Pisang, kalau biasa sering dengar. Nah, Pulau Pisang itu juga tempatnya orang-orang biasa datang mancing. Pemancing Jakarta pun biasa mereka maunya diajak mancing ke situ. Seperti itu. Jadi kalau untuk explore tempat pancing di wilayah Fakfak sendiri, menurut saya sih semenjak ikut papa mancing ini sih sudah cukup banyak. Sudah lumayan banyak yang kita explore. Yang favorit yang mana lah nih? Khusus yang favorit menurut saya sih Pulau Pisang sih. Kenapa nih bisa Nantilah favorit? tinggal cari aja mungkin di YouTube, ada dibilang mungkin Pulau Pisang. Nah, ada juga mungkin di situ. Nah, jadi di Pulau Pisang, kenapa saya suka di Pulau Pisang? Bukan berarti karena di pulaunya banyak pisang dan banyak monyet berarti. Tapi karena enggak sih, nggak tahu. Tapi masyarakat bilangnya itu Pulau Pisang. Nah, di situ karena di Pulau Pisang itu banyak spot mancingnya. Jadi mulai dari ikan besar ada, ikan kecil pun ada, ikan karang ada, ikan air dalam juga ada. Kemudian spot mancingnya itu nggak terlalu jauh dari pesisir pantai. Jadi kita kalau mau masuk ke pantai dekat, nggak terlalu jauh. Kemudian kita juga bisa menikmati alamnya juga, pemandangannya sangat bagus. Jadi untuk mancing menurut saya yang paling favorit itu adalah Pulau Pisang. Seperti itu. Luar biasa ini. Jadi kalau Bintang Tuhan mau ke Fakfak nih ya, bisa menghubungi Lani ya. Bisa jadi tour guide ini. Bawa Bintang Tuhan kemana-mana boleh, ya. Boleh. Nah, Lani, pernah nggak kamu terpikir nih ya untuk mencoba memancing ikan di luar Fakfak atau di Papua? Papua itu kan dikelilingi oleh lautan ya, pantai pasti banyak sekali ya. Pernah nggak kamu pengen gitu ke tempat yang lain selain Fakfak? Untuk saat ini sih belum pernah sih, Ci. Karena masih sebenarnya karena masih seputar di wilayah Kabupaten Fakfak aja sih. Itu pun juga belum semuanya kita explore begitu. Masih banyak juga tempat-tempat yang kita belum explore semua gitu. Jadi maksud saya di Fakfak pun sendiri masih sangat potensial untuk mancing. Jadi untuk sekarang belum terpikir buat mau mancing di luar sih. Masih palingan seputaran Kabupaten Fakfak ini dulu kan belum diselesaikan. Diselesaikan dulu di kota Fakfak ini ya. Kabupaten atau kota ya Fakfak ini ya? Kabupaten ya, benar.
bener. Benar ya? Kabupaten, Kabupaten ya. kabupaten. Walaupun Kabupaten, kabupaten tapi sudah banyak kabupaten. apa pantainya juga ya berarti di kota Fakfak ini ya. Kabupaten Fakfak ini ya. Nah, Iya, apakah kamu benar. Papua apakah ini banyak pantai, Mm-mm. terus hampir sebagian masyarakat juga itu hidupnya dari hasil pantai, dari ini mencari ikan. Oke, berarti banyak ini ya, banyak teman-teman papamu juga yang nelayan ya di sana. Iya, benar. Benar. Soalnya ada organisasi nelayan juga, jadi ada juga di situ. Oke. Nah, kamu pernah nggak nih Lani pergi ke mancing gitu ke laut, tapi kamu merasakan takut? Mungkin kalau pas pertama kali pernah nggak ngerasain, aduh kok menakutkan ya ke laut, tapi kamu bisa berenang nggak ini ya? Kalau bisa berenang mungkin tenang ya. Pernah nggak ngeliat kayak cuacanya Bisa menyeramkan berenang. kayak gitu? Bisa berenang apa nggak nih Lani? Kalau untuk saya sih bisa berenang. Soalnya kita dari kecil mas sudah dilatih sama papa buat, Anak pantai ya, pasti bisa berenang ya. jadi semua sudah aman lah untuk diajak, sudah aman untuk dibawa ke laut. Kalau untuk merasa takut pertama pergi mancing saya nggak takut sih sebenarnya. Kalau saya pertama kalau pergi ke laut, kalau ada istilahnya kalau kita jalan sama papa, menurut saya nggak ada rasa takut sih, karena istilahnya kita percaya gitu sama papa. Dan papa juga lebih tahu baca cuaca, lebih tahu baca situasi seperti itu. Jadi kalau dibilang sebentar angin, sebentar mungkin ada angin ribut atau seperti apa, kita tuh percaya aja karena memang sudah banyak pengalamannya di laut seperti itu. Kalau untuk takutnya itu kalau lagi gelombang C. Kalau lagi gelombang C. Kalau lagi gelombang kan apalagi kalau kita di laut lagi gelombang susah sih. Kadang juga dak dikduk antara aduh bagaimana ini ya, selamat atau tidak sampai di rumah ini. Kadang seperti itu juga sih, Ci. Jadi begitu perasaannya Tapi murid iya, Tuhan Yesus ya. Waktu di laut kena gelombang malam hari tapi itu. Iya. Jadi harus belajar percaya sama nakodanya, benar. Benar ya, harus Kalau di laut terus panik-panikan malah nggak bagus. Malah buat orang lain jadi lebih panik lagi ya. Bikin nggak damai gitu ya. Ya itu ya, mungkin ya itu perasaan murid-murid Tuhan Yesus ketika di perahu dan mereka merasakan angin ribut gitu ya, gelombang yang besar gitu. Tapi di sini kita belajar dari cerita Lani ya, untuk tetap percaya sama nakodanya. Percaya juga sama bapaknya ini, papanya yang membawa dia pergi. Bener. Pasti papanya tahu yang terbaik ya. Karena ya betul, karena kan gak mungkin papa saya pingin ada terjadi sesuatu, jadi pasti berusaha buat semuanya tuh aman seperti itu. Jadi kalau sudah baca situasi cuacanya mungkin lagi gelap atau lagi nggak bagus, cepat-cepat mungkin kita cari tempat untuk bertepi, untuk berlindung, dibanding kita ambil konsekuensi buat tetap di tengah laut seperti itu. Oke, pernah berarti ya kalian sampai mengalami posisi seperti itu, jadi langsung cepat-cepat ke pantai untuk berlindung ya? Pernah. Oke. Pernah. Menegangkan pasti ya Lani ya? Kalau untuk kita mungkin sudah lumayan biasa sih. Oke, kalau kayak saya nggak bisa berenang, saya bisa-bisa, aduh Tuhan, saya bisa teriak-teriak ya. Oke Bintang Tuhan, tadi ini kita sudah dengarkan sedikit ya, ini baru sedikit dari ceritanya Lani. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Jadi Bintang Tuhan jangan kemana-mana, karena kita akan tanyakan nih mungkin tips-tips caranya untuk memancing ikan seperti apa. Jadi Bintang Tuhan mungkin yang pengen memancing ikan ya, kita akan tanya sama yang ahli ya. Wah, yang belajar dari yang ahli, bener ya, yang ahli dan belajar dari yang ahli. Benar. Oke, kita lihat dulu jeda berikut ini.
Ada yang ke gereja untuk berjalan-jalan, ada yang ke gereja untuk bercanda dan bercakap-cakap, ada yang ke gereja untuk mengisi waktu luang, ada yang ke gereja untuk bertemu kawan, ada yang ke gereja untuk memuaskan rasa ingin tahu, ada yang ke gereja untuk berkencan, ada yang ke gereja untuk menutupi rasa berdosa, ada yang ke gereja untuk melaksanakan kewajiban, ada yang ke gereja untuk mencari tempat tidur nyaman. Tidak peduli apapun motivasi orang-orang itu, Yesus sudah bersedia mati bagi mereka. Sekarang mereka adalah jiwa-jiwa yang berharga di mata Allah. Jadilah berkat bagi sesama, setiap jiwa kan mengenalmu. Dalam sepanjang hidupku, berkali-kali aku jatuh dan terguling. Banyak pencobaan datang kepadaku dalam keadaan yang sangat mencemaskan. Untuk setiap pencobaan, aku mencoba untuk mengatasinya sendiri, daripada memberikannya kepada Tuhan dan bergantung kepadanya. Tetapi aku belajar ya Tuhan. Ketika aku memutuskan untuk membawa semua bebanku, aku berharap semuanya berjalan dengan lancar. Namun ternyata aku berjalan di jalan yang berbatu. Aku sedikit mengerti bahwa Tuhan menunggu dengan sabar untuk membuka suatu permulaan baru dengan suatu hidup yang lebih baik untukku. Tetapi aku belajar ya Tuhan. Aku mengalami suatu bencana yang membuatku bertekuk lutut. Akhirnya aku berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Ia dapat tanpa menunda-nunda dan tangannya kuat yang mampu menopang semua bebanku. Dan ia mengambil alih bebanku dengan gembira. Dan aku belajar ya Tuhan. Ada salib yang hampa yang kubawa, semuanya karena aku tidak dapat melihat, yaitu seorang sahabat sejati yang aku punya di dalam Tuhan Yesus dan kasih-Nya kepadaku. Kedamaianlah yang kutemukan saat masa-masa datang. Walaupun jalan keluar yang tidak aku ketahui, jika jalan masih berbatu-batu, aku tak ingin menjalaninya sendirian. Untuk itu aku belajar ya Tuhan. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Jadilah berkat bagi sesama, setiap jiwa kan mengenalmu. Kembali lagi di Radio CMC FM, Radio CMC Surabaya, bersama Natalia di program acara I Love Monday. Pada hari ini kita tadi sudah bicara tentang bagaimana Lani punya hobi memancing ya. Jadi awalnya ternyata dia tuh punya hobi memancing bukan dari kecil ya bintang Tuhan, tapi sejak dia lulus kuliah dan ikut papanya pergi mancing dan tertarik dengan strike-nya katanya ya. Wah, ini istilahnya orang pancing ya, walaupun saya kurang ngerti, tapi katanya tali ulur itu ya bintang Tuhan ya. Jadi kalau bintang Tuhan yang suka memancing pasti ngerti ya dengan perkataan yang Lani, tapi yang nggak ngerti ya itu pokoknya pas nangkep ikan gitu bintang Tuhan kita tarik ulur gitu ya. Oke, nah Lani ini kalau saya nggak salah nih ya, pasti nggak salah ya.
Lani punya channel YouTube sendiri nih. Nah, channel YouTube-nya nih apa? Coba boleh disebutin Lani. Ya, channel YouTube-nya itu AY Fishing. Oke, sudah berapa AY lama nih Fishing. kamu membuat channel YouTube ini? Untuk channel YouTube-nya sendiri sekitar mungkin sekarang sudah jalan 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. 1 tahun. Nah, apa 1 tahun sih lebih. isi dari channel YouTube ini, AY Fishing ya? Dan kenapa kamu milih nama AY Fishing ini? Mungkin bisa diceritain ya. Kenapa milih AY Fishing? Karena kan keluarga kita semuanya marga belakangnya kan kita pakai AY. Jadi kemudian kita juga mancingnya kan sekeluarga, bersama keluarga. Jadi saya pikir mending kita buat channel YouTube mancing keluarga kita gitu. Apa Jadi singkatan dari AY? pakainya tuh AY Fishing begitu. Singkatan dari apa lah AY? Jadi ada AY dari Ang sama Yong. Oh gitu, Ang sama. Untungnya bukan ini ya, kan channel YouTube-nya dari marganya Papa dan Mama. Oke. Untungnya bukan ini ya, keluarga Cemara Fishing gitu ya. Karena YouTube keluarga gitu ya. Ini satu keluarga semua suka mancing berarti ini ya. Mama juga berarti. Kecuali mama saya, kecuali mama. Kenapa nih Kecuali mama kok? Mama kok bisa nggak suka Soalnya mancing? mama juga nggak bisa berenang, jadi nggak suka ke laut. Wah, padahal mama tinggal di dekat pantai bersama papa yang nelayan ya, tapi mamamu nggak bisa berenang ya. Mama cuma doyan makan ikan. Makanya dapatnya papamu ya yang nelayan suka bawain ikan gitu ya. Nah, Lani, apa sih yang mendorong kamu untuk membuat channel YouTube AY Fishing ini? Selain tadi mungkin Yang karena mendorong buat membuat tentang keluargamu ya, karena suka memancing bersama, apa sih yang mendorongmu? Untuk pertama sebenarnya kalau untuk membuat YouTube sebenarnya tidak ada terpikirkan di benak saya untuk saya akan membuat sebuah akun YouTube, karena kadang ngerasa kok kan orang kalau bikin YouTube pasti mereka ngobrol sendiri atau mungkin mereka menceritakan setiap kesehariannya mereka, karena bagi saya agak aneh seperti begitu. Tapi ternyata kalau setiap kali pergi mancing seperti itu, saya sering mendokumentasikan setiap kegiatan mancing. Jadi kadang ngambil video, kadang ngambil foto, ngambil gambar, dan sering dibagikan di akun sosial media seperti Facebook, terus mungkin Instagram. Nah di situ kan dilihat sama banyak teman-teman, banyak keluarga. Dari setiap reaksi-reaksinya mereka sering bilang, Lani sudah buat nih akun YouTube, lebih bagus di YouTube daripada hanya sekedar seperti begitu, mending masukin di YouTube seperti itu. Jadi lambat laun akhirnya buatlah sudah kita akun YouTube seperti itu. Ini isi dari akun YouTube-mu dari gimana permintaan lagi? banyak dari permintaan banyak orang gitu. Banyak fans. Ya benar. Akhirnya meminta adanya akun YouTube ya supaya lebih juga bisa banyak orang. Kalau YouTube kan lebih banyak orang lagi bisa melihat ya video kamu memancing. Iya betul. Dan alam Fakfak itu juga lebih enak bakal untuk ditonton. tereksplor lagi ya, banyak orang tahu tentang kota Fakfak. Ya betul. Oke, nah bisa lebih menjelaskan juga tentang Kabupaten Fakfak, potensial alami juga seperti itu. Nah di akun YouTube-mu ini isinya kamu sudah buat video tentang apa aja sih? Ingat gak ini selama 1 tahun nih? Ingat lah pasti, karena kan saya yang buat sendiri. Kamu buat sendiri, edit sendiri berarti ya? Iya, jadi masih pakai alat yang sederhana aja, masih pakai HP, kemudian masih ngedit sendiri. Awalnya dengan pengetahuan yang sangat minim, terus saya belajar juga di YouTube bagaimana cara supaya untuk ngedit video yang bagus, yang benar. Jadi belajar sendiri seperti itu, belajar sendiri. Kemudian akun isi dari channel YouTube
Ayah Fishing itu di situ berisi tentang seluruh kegiatan kami sekeluarga dalam mancing. Kemudian mungkin kita kadang pergi refreshing, kita piknik ke tempat-tempat wisata yang ada di Fak-Fak. Kemudian juga kita bisa sharing tentang teknik mancing yang baik dan benar buat teman-teman mancing yang mungkin suka mancing. Nah, mereka bisa pelajari juga, bisa dapat ilmu juga dari situ. Seperti itu. Nah, Kemudian tadi kan juga bisa berikan wawasan juga sih untuk hewan-hewan apa yang harus dilindungi. Hewan-hewan yang masih bisa dilindungi, jangan sampai kita bunuh. Seperti itu. wah, luar biasa ya. Berarti tadi itu juga diceritakan kamu nih kalau di YouTube-mu itu ada juga untuk mengajarkan cara memancing ya, yang benar itu seperti apa. Nah, tadi saya juga sudah menjanjikan ya. Jadi bintang Tuhan kita akan tanya nih, trik memancing yang cepat itu bagaimana sih supaya kita cepat dapat ikan? Supaya ketika di akun YouTube itu orang nggak nunggu lama gitu. Kalau untuk trik pancing sih banyak sih. Banyak. Untuk trik pancing sih banyak. Kalau untuk dapat ikan yang cepat, kayak untuk dapat ikan yang cepat, tanya Tuhan guys. Karena kan yang buka mulut ikan Tuhan nih. Aduh. Sebenarnya untuk teknik sendiri, kalau untuk mau dapat ikan yang cepat, yang banyak, ada teknik namanya teknik. Kalau untuk daerah Fak-Fak, mereka biasa bilang goyang-goyang. Goyang-goyang. Nah, goyang-goyang atau mancingnya sampai untuk goyang pemancing. Gitu. Iya, kalau untuk daerah Papua biasa dibilang itu pancing pompa. Kalau untuk daerah Jakarta biasa dibilang pancing potrekan. Gitu. Jadi mereka biasa pakai dalam satu tali pancing, mereka pakai beberapa kail. Jadi sekali turun itu bisa dapat 5, bisa dapat 3, seperti itu. Ada juga teknik yang biasa dipakai itu teknik tonda atau biasa dibilang trolling. Hampir sama juga, jadi sekali kita pakai tali itu sudah dengan beberapa kail yang ada. Jadi kalau kita dapat ikan bisa lebih dari 5, seperti itu. Oke. Kalau untuk teknik cepatnya sih, teknik cepatnya seperti itu ya. Jadi satu pancing itu punya beberapa umpan gitu ya. Nah, aku pernah lihat nih jadi ya. satu tali bisa. Nah, aku pernah lihat di akun YouTube-mu, video-videomu ini, kamu memancing dengan menggunakan tali senar, benar ya? Tali senar atau tali pancing? Beda ya? Beda ya? Kalau di sini dibilangnya nilon. Oh iya, benang nilon itu ya, benar ya? Benang nilon tapi pancing. Mungkin lebih tebel ya, kalau saya mungkin bilangnya benang nilon. Kalau di sana nilon aja ya. Nah itu apakah tanganmu tidak sakit ya ketika misalkan menarik itu kan nilon sangat ya tipis ya, benar ya? Kalau tangan bisa sakit banget itu ya. Benar-benar. Kalau dapat ikan, pernah nggak mancing dengan nilon itu terus dapat ikannya besar, kan harus narik tuh. Nah tanganmu gimana? Bukan pernah lagi Ci, tapi sudah sering Ci. Sudah sering, sudah tebal mungkin ya tangannya ya. Sudah sering. Jadi kalau untuk kayak papa saya kan sering mancing, jadi tangan itu sudah tebal lah, istilahnya kulit tangan tuh udah tebal lah, jadi sudah biasa mancing. Kalau untuk kayak saya itu biasanya kita lindungi jari-jari kita ini kalau nggak pakai plester gitu Ci kalau mancing. Jadi biasa kalau sebelum mancing kita pasti pakai plester dulu, habis itu baru kita berani buat pancing ikan-ikan yang besar. Soalnya kalau kita nggak pakai plester itu biasa kalau pulang mancing pasti bagian ruas-ruas jari itu bisa sampai sobek. Ya. Pernah kamu mengalami hal sampai itu? Sobek. Pernah lah nih. Kenapa? Mengalami hal itu pernah lah nih. Sering C. Sering. Sering. Besar banget ya. Sering. Bener. Nah Lani kalau di rumah ini kan kamu sekeluarga nih mancing. Kamu berapa bersaudara nih di rumah? Ada 4 bersaudara. Cewek semua ada ya? 2 kakak, ya? Terus ada 2 kakak sama 1 adik. Semuanya cewek. Suka mancing. Semua cewek. Jadi kita semua pemancing cewek. Wah luar biasa ya. Cewek-cewek sudah suka memancing.
Siapa nih yang Iya. paling jago di antara keluarga nih, 4 bersaudara? Saya. Untuk paling jago masternya pasti papa saya tentunya. Nomor Masternya pasti 1. papa saya. Tapi Nomor kalau 2. untuk kita, iya, kalau untuk nomor 2 di antara kita, saya memilih adik saya yang paling bungsu. Yang paling Namanya bungsu? Keisha. Oh, dia paling jago Iya. malah ya? Iya, menurut saya sih dia, karena dia bisa banyak teknik mancing. Salah satunya dia juga spesialis, biasa dibilang tuh teknik popping. Jadi pakai umpan popping, karena umpan popping itu cukup berat juga, jadi harus dilempar dengan kekuatan yang cukup besar juga. Kemudian tumpuan kaki juga harus kuat. Belum lagi setiap kita lempar, kita harus sentak-sentak lagi umpannya dengan tangan kita, dengan kekuatan dari tangan kita. Jadi dia mah kalau untuk popping juara deh. Kalau kamu nih, teknik apa kamu Juara. paling jago lah nih? Kalau saya lebih suka mancing dasaran. Jadi kayak taruh umpan aja di dasar, kita nunggu ikan makan. Nunggu Tuhan buka mulut ikan ya. Seperti itu. Bener. Jadi mancing juga harus banyak berdoa kan. Bener, kalau turun pancing pasti kita berdoa dulu tuh. Mengandalkan ini ya, kasih karunia Karena kan Tuhan. berkat tuh. Berkat kan Tuhan yang kasih juga. Jadi bukan mancing dengan kekuatannya kita. Pasti kita butuh campur tangan Tuhan juga, apalagi cuaca yang baik, minta cuaca yang baik, minta berkat dari Tuhan, mulut ikan dibuka buat kita mancing. Seperti Ini mengingatkan itu. saya untuk memancing jiwa itu pun harus sabar ya, banyak berdoa sama Tuhan berarti ya. Seperti seorang nelayan. Betul. Oke, nah Lani, di beberapa video kamu nih aku ada lihat kalian memakai kaos kembaran gitu ya, tulisannya Pachinko Fishing. Nah, apa sih arti kata Pachinko Fishing dan juga tujuannya apa nih pembuatan kaos itu? Buat lomba terus Jadi sebenarnya Pachinko Fishing kaos itu dikasih pembelian orang buat kita. Jadi dikasih jumlah yang, jadi masing-masing kita punya kaos itu. Jadi biasa kalau kita pergi pancing, ya kita pakai kaos itu. Jadi tidak ada maksud atau tujuan tertentu dalam pakai kaos itu sih. Nanti pun kita ingin membuat logo kita sendiri, AY Fishing sendiri dengan gambarnya sendiri. Jadi masih dalam proses. Oke, nanti kalau masih dalam udah proses. jadi pasti bakal dipakai di YouTube kalian ya, sambil mancing ya. Benar. Kalau Pachinko Pengen sendiri bikin artinya kostum apa ya, mancing Lani? sendiri. Pachinko sendiri apa artinya itu? Tahu Pachinko. nggak kira-kira kamu? Itu dari apa? Kan kalau di Fak-Fak ini kan ada daerah kota, ada daerah seberang, ada daerah Wagom. Nah, jadi kalau dibilang Pachinko, biasa mereka singkatnya tuh karena biasa yang mancing kan biasa sesama orang-orang Cina yang di kota, jadi dibilangnya tuh Pachinko, pasukan Cina kota, seperti itu. Oke, ternyata ada singkatannya ya, Bintang Tuhan. Jadi ada benar. Tapi kostum itu tidak ada maksud atau tujuan tertentu sih. Nanti kita pengen bikin kostum AY Fishing lagi sendiri. Oke, mudah-mudahan kaosnya segera jadi ya. Mungkin bisa dijual nih buat para ini ya, subscribernya ya, biar mereka bisa punya bajunya juga ya. Yang ngikutin channel YouTube-nya nih bisa punya bajunya, kaosnya juga ya. Nah, biasanya kamu mancing ke laut ini pernah nggak sampai berhari-hari? Katanya kan kalau nunggu bisa sampai berjam-jam nih. Tapi pernah nggak kalian pergi sampai berapa hari gitu di laut? Nah, ceritakan sih berhari-hari tuh kalian melakukan apa saja gitu? Pernah. Kalau untuk pergi mancing, kita paling lama pernah sampai 1 minggu. Wah, 1 minggu ya. di Mama pulau. nggak cari itu ya kalian? Kok nggak Jadi pulang-pulang? kalau itu kalau pemancing dari Jakarta
datang ke Fak-Fak. Hmm. Jadi kita temani mereka buat pancing ke seperti tadi Pulau Pisang, mungkin ke tempat spot kiti-kiti. Nah, kita mancing biasa sampai 1 minggu di situ. Kalau untuk kita sekeluarga, biasanya kita mancing paling lama itu biasa 3 hari, 2 malam. 3 hari 2 malam kita di perahu. Kadang juga kita mungkin masuk ke pantai seperti itu, Ci. Berarti kalian nginepnya di pantai ya berarti ya? Atau di pinggir pantai gitu atau masuk dalam perumahan penduduk? Kalau khusus kita keluarga biasa mancing, biasa malahan nggak masuk pantai, Cik. Terus mancing jadi tidur semua atau kegiatan kita semua di perahu, di longboat kita gitu. Jadi fokus mancing aja. Jadi nggak kebuang waktunya buat masuk ke pantai atau mampir ke pantai, enggak sih. Jadi lebih banyak waktunya tuh di perahu, di longboat. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. 3 hari terapung-apung. Selama 3 hari. Itu saya bisa mabok laut ya. pernah mabok laut gak Lani ini? Paling udah nggak pernah ya, jago paling. Mabok laut? Nggak pernah paling ya. Enggak lah, namanya masih manusia mah. Masih manusia mah pasti ada mabok-maboknya lah. Kalau saya pasti masih ada mabok lautnya, tapi nggak pernah sampai muntah, nggak pernah. Palingan cuma pusing seperti itu aja sih. Mabok laut itu kalau gelombangnya sudah besar, terus perahunya tuh tenang-tenang, diam-diam. Nah, itu yang biasa bikin kita mabok. Tapi kalau gelombang, terus mungkin perahunya posisi lagi jalan, nggak masalah sih. Oke, wah, luar biasa ya bintang Tuhan itu bisa sampai berhari-hari di laut gitu ya, demi memancing ikan. Nah, kita akan dengarkan lagi ceritanya Lani dan kita nanti akan lihat foto-foto petualangannya Lani nih. Kita akan tanya cerita dari foto-foto tersebut. Jangan kemana-mana, kita lihat dulu jeda iklan berikut ini. Seorang anak lelaki kecil berusia 8 tahun menghampiri seseorang tua yang terkenal sangat bijaksana. Anak kecil tersebut menatap mata orang tua tersebut dan bertanya, "Aku tahu bahwa engkau orang yang sangat bijaksana. Aku ingin mengetahui rahasia kehidupan." Si orang tua menatap ke arah anak kecil itu dan menjawab, "Aku banyak berpikir mengenai hal ini dalam waktu-waktu hidupku, dan rahasia tersebut dapat diringkas menjadi 4 kata. Pertama adalah berpikir. Berpikir tentang nilai-nilai yang kau harapkan untuk hidup di dalam hidupmu. Yang kedua adalah percaya. Percaya kepada dirimu berdasarkan pemikiran yang kau lakukan tentang nilai-nilai yang akan hidup dalam hidupmu. Yang ketiga adalah bermimpi. Bermimpi tentang hal yang mungkin berdasarkan hal-hal yang kau percayai dalam hidupmu dan nilai-nilai yang akan hidup dalam hidupmu. Dan yang terakhir adalah berani. Berani untuk mewujudkan impianmu menjadi kenyataan berdasarkan hal-hal yang kau percayai dalam dirimu dan nilai-nilai hidupmu. Dan dengan hal tersebut di atas, Walter E. Disney menjawab rahasia dari kehidupan kepada anak lelaki kecil itu, yaitu berpikir, percaya, bermimpi, dan berani. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Kisah Para Rasul 2 ayat 28. Jadilah berkah bagi sesama, setiap jiwa kan mengenalmu.
Oke, bintang Tuhan masih bersama saya Natalia di dalam program Apa? acara I Love Monday di Radio CMC Surabaya. Bintang Tuhan, tadi kita sudah membahas tentang Lani yang mempunyai YouTube AY Fishing. Jadi bintang Tuhan semuanya nih ya yang suka melihat mancing atau suka lihat pemandangan alam di laut lepas, melihat orang bertualang gitu ya. Kalian bisa langsung follow saja, subscribe YouTube-nya Ayah Fishing gitu ya. Karena saya beberapa kali lihat ya video-videonya mereka menangkap ikan-ikan besar gitu ya. Jadi saya lihat videonya jadi agak sedikit ngerti ya. Oh, cara nangkap ikan seperti ini ya ternyata ya. Seru ya kelihatannya. Tapi saya karena orangnya mabuk laut ya, jadi saya kayaknya menyerah deh kalau disuruh ke laut ya. Kecuali Tuhan suruh ya. Mudah-mudahan Tuhan kasih kekuatan gitu ya. Oke, bintang Tuhan, kita lanjutkan pertanyaannya. Nah, pernah nggak nih Lani mengalami ketakutan atau hal yang menegangkan saat kamu memancing? Atau pernah nggak ketemu, mungkin kan kalau di laut tuh banyak binatang laut yang buas ya, misalkan hiu atau di laut Pakpak apakah ada paus? Nggak tahu ya. Pernah nggak kamu menemukan hal seperti itu? Ada. Pernah ya? Kalau untuk ketakutan sih kayaknya, kalau untuk ketakutan nggak ada, karena rasanya kita mancing selama ini oke-oke saja sih. Tidak ada sesuatu kejadian tertentu yang terlalu menakutkan, nggak ada. Semua oke-oke saja, aman-aman saja. Jadi kalau untuk ketemu hiu, ketemu paus, pernah, Wah. Pernah, tapi kan malah sebenarnya bukan menakutkan sih, malah bagi kita lebih ke semangat, sama kayak jarang gitu loh orang ketemu paus, atau jarang gitu orang tuh mungkin bisa lihat hiu, bisa lihat mungkin ikan martil yang besar. Dan jadi kita kalau lihat seperti itu kayaknya lebih ke semangat, lebih ke excited untuk lihat gitu daripada menakutkan. Beda lah sama kalau yang nggak suka laut, mungkin takut. Oke, kamu ini kan hasil dari semua pancinganmu itu kan saya lihat nih juga di YouTube banyak nih ya. Kadang bisa dapat sampai berapa kilo itu kalau ditimbang ikan-ikan yang kalian dapat maksimal nih paling banyak? Bantu. Nggak tahu tuh lah kalau sampai. Jualnya yang jelas sih banyak ya? Sih. Kalau untuk kilo saya nggak tahu pasti. Kalau yang jelas bisa sampai ratusan ekor ikan yang kita dapat. Soalnya kalau kita sekali turun mancing, apalagi sampai 3 hari 2 malam, kita targetnya tuh harus full box per longboat kita itu antara setengah atau bisa lebih untuk full. Jadi kalau mau dibilang kilonya saya nggak tahu pasti sih. Yang jelas itu targetnya harus bisa capai banyak. Kemudian apalagi ikannya itu rata-rata biasa kita timbang. Biasa kalau kita dapat banyak, kita pergi ke tempat penimbangan ikan, khusus untuk klaster-klaster ikan tertentu biasa kita timbang dibanding kita jual langsung ke pasar. Gitu. Biasanya ikan yang lebih mahal nih ikan jenis apa nih Lani? Ikan yang mahal, klaster-klaster yang buat untuk biasa diekspor keluar, seperti biasa ikan gurapu, tongseng. Nah, biasa itu juga mahal. Kemudian ikan kakap merah, biasa juga itu kan diekspor keluar juga. Yang besar itu tadi ya, saya lihat di video itu kalian mendapatkan besar sekali. Nah, kamu ketika mancing ikan nih gimana kamu memilih antara ini ikan yang layak dikonsumsi bisa kita makan, dan ini ikan yang mungkin nggak boleh kita makan? Gimana kamu cara memilihnya? Ada papa? Biasa kalau kita mancing, iya ada papaku. Iya sih, kadang juga kita karena mungkin masih agak belum terlalu paham, kadang juga mungkin kita narik ikan. Kalau kita lihat jenis ikannya sudah agak sedikit berbeda atau lain, nggak seperti biasanya, pasti kita tanya dulu, Pak ini nih aman atau tidak. Nah, kadang bisa juga kita tarik ikan berbisa. Jadi biasa kadang harus hati-hati, atau mungkin ada ikan-ikan tertentu yang memang punya duri atau punya, biasa kalau orang sini bilang punya
sanggi-sanggi atau semacam kayak apa duri beracun di bagian tubuhnya. Jadi kadang itu kita harus tanya dulu, ini ikan beracun kah atau bagaimana. Nah, kadang pegangnya juga harus hati-hati. Jadi tidak semua ikan juga kita konsumsi. Kadang harus tanya dulu. Seperti itu. Oke, nah ini kita akan lihat video, bukan video ya, tapi foto-foto yang sudah dikumpulkan. Kita akan lihat foto yang pertama dulu. Nah, ini bisa dibantu tampilkan. Nah, ini foto pertama. Bisa dilihat ya, Lani, fotonya. Oke, ada Lani lagi pegang kakap merah ya. Ini Lani pegang kakap merah yang sangat besar. Kira-kira Lani ingat gak ini video foto ini menggambar apa ceritanya, kisahnya? Kalau untuk foto yang megang ikan kakap itu, sebenarnya momennya itu sangat lucu sih. Soalnya momennya itu ketika saya, kemudian Ade sama Papa, kita pergi mancing di belakang rumah. Karena biasa kan kita daripada kita boring di rumah, kita mancingnya di belakang rumah aja, daerah-daerah yang dekat rumah. Nah, ketika niatnya kita mancing, mungkin kita mancing ikan-ikan kecil aja. Kita sambil lagi mancing-mancing, tiba-tiba kita di laut itu kita lihat ada ikan yang di dalam kantong kresek, C. Jadi kita lihat ikan yang ada di dalam kantong kresek. Kemudian kata saya, kayaknya itu ikan mungkin sudah busuk atau mungkin sudah tidak bagus, makanya dia kayak terapung-terapung gitu, terus ada di dalam kantong plastik. Jadi saya bilang sama Papa, tidak usah, sudah pergi lihat. Tapi Papa sama Ade bilang, coba kita cek dulu, kita lihat dulu itu ikan apa. Jadi akhirnya kita pergilah ke ikan yang ada di dalam kresek itu yang terapung-terapung. Tiba-tiba pas dilihat, ternyata Papa saya angkat, ternyata itu ikan masih hidup, C, masih bergerak, C. Jadi ikan itu bukan mati atau bukan udah busuk, tapi ikannya itu masih fresh, masih hidup, masih bergerak-bergerak gitu, C. Dengan ukuran yang lumayan besar. Makanya kita bingung, loh, kenapa bisa ada ikan sebesar ini, terus kemudian ada di dalam kantong kresek dan terapung-terapung di atas permukaan air. Nah, kita lihat kok aneh sih, bisa ada ikan terapung-terapung terus masih hidup lagi. Kita pikirnya tuh mungkin ikannya sudah rusak atau mungkin sudah busuk, jadinya seperti itu. Ternyata tidak, ikannya tuh masih fresh. Akhirnya kita pulang, kita mancing sebentar aja, terus kemudian kita pulang dengan hasil yang sebesar itu. Yang kita hanya mancing di belakang rumah. Besar itu. Seperti itu, sepanjang ini ya, lengan ya. Bener ya? Iya, seperti ini. Lumayan besar juga itu ikan. Oh. Iya. Itu benar ya, saya nggak salah sebut. Jadi itu kakap merah ya? Takutnya saya salah sebut ya. Itu bukan kakap merah sebenarnya. Iya, itu kakap merah itu? Warnanya lebih ke merah lagi. Itu seperti kayak ikan tirana, ikan red bass atau tirana, seperti itu. Jadi dapat berkat. Jadi kita pas mancing iya, jadi itu ikan yang kita nemu di dalam kantong kresek dengan keadaan masih fresh, tanpa kita harus mancing susah-susah. Kita ketemunya juga di tengah laut lagi. Wah, lucunya di tengah laut. Makanya dan ada itu di dalam kresek salah satu momen juga sih. Oke, makanya kamu abadikan di dalam ya. kresek itu ada ikan terus masih hidup. Oke, nah kita lihat foto selanjutnya. Nah ini ya. Fotonya ini kamu kayaknya lagi di pinggir pantai sama keluargamu, lagi masak-masak ini kayaknya ya. Nih mungkin bisa. Oh iya. Punya bayangan nggak ya? Bentar, saya akan tunjukkan ya. Kelihatan nggak ya? Ya ingat nih fotonya. Ya, ini foto kita
kalau kita nge-trip ke Pulau Pisang yang seperti yang tadi saya ceritakan di awal. Jadi kalau kita pergi mancing di sana, ini sebenarnya salah satu momen-momen pancing yang sangat saya sukai atau sangat saya nikmati. Momen-momen yang sangat kita syukuri, bisa kumpul sama keluarga, sama Cece, sama Papa semuanya. Kemudian bisa menikmati hasil pancingan kita yang fresh, ikan yang segar dari alam, kita bisa masak, kita bisa makan sama-sama, menikmati alam juga. Jadi itu suasana yang tidak semua orang itu bisa nikmati gitu. Dan suasana yang menurut saya suasana yang cukup mahal sih menurut saya. Kita mau makan, kita bisa makan ikan yang mahal, ya mungkin masuk restoran mungkin mahal, tapi kita bisa makan dapat yang fresh langsung dari alam. Kita bisa mungkin bakar, kita bisa mungkin masak di pantai langsung, kita bisa menikmati dengan alam yang ada, dengan keluarga. Itu sesuatu berkat yang luar biasa. Jadi itu salah satu momen-momen pancing yang sangat menyenangkan lah buat saya. Oke, seru ya kelihatannya, saya lihat dari fotonya ini. Apa masak sendiri ya? Berarti bawa peralatan masak nih kalian. Iya benar. Jadi kalau di perahu tuh di longboat kita tuh semuanya tuh sudah disiapin. Jadi kalau kita pergi melaut 3 hari 2 malam, semuanya sudah kita siapin. Ada kompor portable, kemudian ada kasur lipat, bahan-bahan makanan juga sudah kita siapin semuanya. Jadi kita tinggal mancing. Kalau kita mau makan siang atau mau makan malam, nanti kita bisa masak langsung gitu. Oke, kalau lihat di videonya ini saya ada lihat ya, ada mereka mukbang katanya ya. Mukbang hasil pancingan langsung ya. Oke, ini video selanjutnya. Hasil pancingan. Foto selanjutnya ini ada penyu. Bener gak nih ya, penyu atau ya penyu sih harusnya ya. Kalau tangannya, tangannya kan kalau bukan nggak ada jari-jarinya berarti penyu ya. Penyu terperangkap. Itu penyu. Kayaknya. Gimana nih ceritanya nih, Lani? Itu salah satu momen akhir tahun juga di bulan November kalau nggak salah itu. Di tahun kemarin 2021. Jadi ketika kita trip pancing di Pulau Pisang, kemudian kita mungkin mau masuk untuk makan siang di pantai. Jadi kita mau masak-masak di pantai. Ketika kita mampir ke pantai, ternyata ketemulah ini penyu. Penyu itu lagi tersangkut di antara batang pohon. Jadi kemudian badannya juga tuh cukup besar sih, mungkin umurnya mungkin bisa sampai ratusan tahun. Menurut saya ya, karena memang ukurannya sudah cukup besar. Kemudian dia tersangkut di antara batang pohon, tidak bisa keluar. Akhirnya kita putuskan buat keluarin penyunya, kemudian habis itu kita lepas lagi. Karena takutnya kalau kita sudah keluarin, terus mungkin ada orang ketemu, bisa dibunuh lagi. Itu. Itu salah satu momen berat ya, momen juga sih penyunya ya. Wah, amin. Itu Papa yang ngangkat sama apa itu setengah mati itu. Berdua itu aja mungkin berat ya. Dua orang aja nggak bisa ngangkat. Oke, kita lihat foto saking, selanjutnya ya. Saking besarnya. Saking besarnya. Nah, ini Lani lagi di pinggir pantai bersama anjingnya. Ini bener kan anjing peliharaannya mungkin? Iya, anjingnya namanya Lesi. Lesi, cewek ini berarti? Nah, cewek berarti ya anjingnya? Iya, cewek. Ya, itu ceritanya gimana Lani dari foto ini? Kenapa saya pilih foto itu? Karena menurut saya salah satu momen pancing yang cukup menyenangkan juga ketika kita ngajak hewan peliharaan kita pergi mancing sama-sama atau pergi piknik. Jadi biasa kalau dulu kita pelihara si Lesi ini, kita kalau mau pergi mancing, kita mau pergi piknik ke pulau, kita sekalian ngajak dia, daripada semua pergi terus kemudian dia sendiri di rumah, kita ngajaklah si Lesi. Dia bisa diam di perahu ya? Si Lesi juga ikut pergi ke pantai. Jadi biasa ada video tuh yang biasa kalau saya bikin, dia ngikut main di pantai. Kalau air lagi surut juga dia ikut
bermain di pantai. Jadi salah satu momen menyenangkan lah bisa bermain sama hewan peliharaannya kita, sama-sama pergi mancing, nge-trip juga. Dia bisa kayak anjing adventure juga. Walaupun dia juga mabok-mabokan sih. Mabok juga. Mabok laut dia. Wah, kalau anjing mabok laut tuh kayak gimana ya? Muntah-muntah gitu. Iya, soalnya bener, karena muntah-muntah karena sudah takut kan. Karena si Lesi ini kan anjing rumahan, jarang keluar rumah. Jadi sekali kita biasa ajak pergi ngetrip ke pantai, biasa dia sudah muntah-muntah sih. Jadi sepanjang perjalanan itu bisa muntah sampai 3 kali. Waduh, kasihan banget ya rasanya. Tapi nanti kalau sudah sampai pantai dia happy lagi, dia lari-lari lagi, dia bermain lagi. Dia lupa sama waktu dia mabok di laut itu ya. Oke, nah ada foto lagi nggak? Nah, ini foto yang terakhir ini sepertinya adiknya Lani menangkap ikan nih ya. Ceritanya gimana nih Lani? Iya. Ikan ya, yang itu besar. yang tadi saya menurut saya dia yang paling pakar, namanya Keji adik saya. Ya. Jadi dia spesialis popping, teknik popping. Jadi itu salah satu foto yang cukup punya momen karena sekali dia lempar popping itu bisa dapat langsung 2 ekor ikan. Wow, ikannya besar-besar lagi ya? Selama ini belum pernah kita dapat dalam ukuran yang cukup besar, ikan besar. Selama ini kalau kita mancing, kalau untuk pakai teknik itu biasanya palingan kita dapat 1 ekor. Tapi ketika yang lalu dia pakai popping, dia lempar, dia pancing, dapatnya langsung strike-nya 2 ekor. Jadi sekali mancing itu langsung strike-nya 2 ekor. Ada gurapu sama ikan giant trevally, ikan GT. Ya, itu salah satu momen luar biasa sih. Karena hampir banyak juga kalau kita nonton di pemancing-pemancing luar atau mungkin di akun-akun pancing, di YouTube pancing. Jarang orang mancing bisa dapat sekali mancing langsung 2 ekor, apalagi pakai teknik popping. Popping tadi tuh yang lempar itu ya, lempar pancing itu ya, bener ya? Bukan? Salah lagi saya jangan. Yang kenapa sih? Jangan-jangan salah saya ya. Itu bentuk umpannya kan sudah cukup besar, segini. Jadi lumayan berat juga. Jadi sekali lempar juga tuh pasti tenaganya harus kuat. Kalau salah lempar malah nggak bisa lempar jauh. Oke, luar biasa ya. Ini benar ya foto terakhir kita ya. Oke, nah itu di foto terakhir ya. Kelihatannya seru ya Bintang Tuhan kalau ke laut ya. Dan bisa memancing. Kalau nggak bisa memancing ya kita ke laut melihat pemandangan alam aja udah seru banget ya. Berasa kayak wah Tuhan tuh luar biasa banget gitu ya. Nanti kalau ke laut biasanya mikirin Tuhan nggak sih? Pernah nggak sih kebayang sesuatu gitu? Mikir. Malah kalau kita ke laut kan kita lebih bersyukur. Istilahnya kita bisa menghilangkan stresnya kita bisa lebih menikmati alam, kita bisa lebih bebas. Jadi kadang kalau kita mancing pun kita lebih banyak bersyukur sih, lebih banyak mengucap syukur sama Tuhan buat kehidupan, buat waktu-waktu yang Tuhan kasih. Karena tidak semua orang bisa menikmati momen-momen yang kita nikmati. Jadi harus banyak mengucap syukur. Oke Lani, nah terakhir nih pertanyaannya, bagaimana sih supaya kamu nih bisa menyalurkan hobimu yang suka memancing ini tapi juga bisa jadi berkat buat orang lain? Ya, kalau untuk menyalurkan berkat, untuk menjadi berkat bagi orang lain, salah satunya adalah dengan membuat akun-akun yang bisa membawa dampak baik buat orang lain, terutama yang nonton channel YouTube saya. Jadi biasa kita bagikan juga tentang tutorial mancing, mungkin bisa bermanfaat juga bagi mereka yang mungkin punya hobi mancing. Karena kalau setiap kali saya posting video pun kadang pasti ada DM atau pertanyaan-pertanyaan. Ini kakak pakai umpan apa? Atau ini caranya bagaimana? Ini begini.
Nah, jadi kita biasa bantu mereka dengan cara buat tutorial mancing buat mereka. Kemudian kalau setiap kita mancing, kita kalau dikasih berkat lebih sama Tuhan, dikasih berkat banyak sama Tuhan, pasti kita pulang, kita bagi jemaat-jemaat kita juga. Jadi kita memberkati jemaat-jemaat kita lewat hasil mancing kita. Jadi setiap jemaat kadang yang mungkin agak berkesulitan, kita bantu mereka, kita bagi ikan, seperti itu. Kemudian kita juga jual, kalau kita pulang mancing, kita juga menjual ikan jauh lebih murah daripada harga pasar. Jadi tidak mengambil untung yang yang berlebihan dari hasil pancingan kita. Seperti itu. Oke, tapi nggak rugi nih ya Lani, jual lebih murah daripada harga pasar ini. Nggak rugi lah. Pastikan kita tahu modalnya berapa, seperti itu. Nggak rugi. Karena di sini pun kalau ikan lagi mahal pasti harganya sangat melonjak tinggi. Jadi kasihan kalau masyarakat yang mereka kesulitan juga buat membeli ikan atau membeli lauk pauknya. Jadi kadang pun kita jual masih dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Oke, itu ya cara kamu untuk menjadi berkat juga bagi orang lain lewat hobimu. Nah, jadi bintang Tuhan, mungkin kita punya banyak hobi ya, banyak kesenangan, karena hobi itu adalah sesuatu yang kita sukai lakukan. Tapi kalau kita lakukan tanpa Tuhan di dalam hobi kita, atau kita jadikan hobi kita itu adalah sebuah kesenangan pribadi tanpa melibatkan Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita lupa sama Tuhan, atau menjadi seperti Allah lain gitu ya bagi kita. Nah Lani, kira-kira pesan terakhir kamu, bukan pesan terakhir berarti kamu mau kemana gitu ya, dipanggil Tuhan gitu ya. Pesan-pesan buat bintang Tuhan sebelum kita tutup acara pada malam hari ini. Silakan Lani. Ya, pesannya untuk teman-teman yang mempunyai hobi apapun lah, bukan hanya hobi mancing saja, banyak hobi yang mungkin teman-teman sukai. Kalau hobi itu kita bisa jalankan dengan baik, kita tekuni dengan baik, saya yakin pasti bisa menghasilkan, pasti bisa menjadi sebuah kebanggaan buat kita. Pasti pun kita dalam melakukan pun kita melakukan dengan sukacita, terutama mungkin bisa berdampak bagus buat orang lain, bagi sekitar kita, seperti itu. Kemudian kalau untuk hobi sendiri, untuk hobi mancing juga harus lebih banyak mengandalkan Tuhan, lebih banyak lagi berdoa, lebih banyak bersabar, bersyukur sama Tuhan. Karena yang buka mulut ikan itu bukan alat yang canggih, bukan kepintarannya kita. Mungkin kita menguasai banyak teknik mancing, segala macam, atau mungkin kita pakai alat-alat yang canggih luar biasa, tapi semua itu balik lagi yang buka mulut ikan itu Tuhan, bukan semua hal-hal itu. Jadi lebih banyak buat kita mengandalkan Tuhan, lebih banyak buat kita menaruh Tuhan dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap hobi-hobi kita, supaya jadi berkat bagi banyak orang dan juga diberkati sama Tuhan. Seperti itu. Amin ya. Jadi bintang Tuhan ya, ingat bersyukur dan banyak berdoa sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Tuhan yang akan berkati, Tuhan yang akan mencukupi ya. Seperti Lani ya, tetap bersabar menunggu ikan dibukakan mulutnya sama Tuhan ya, nangkap umpannya kalian. Oke. Terima kasih ya Lani ya untuk hari ini yang sudah sharing, bagi-bagi pengalamannya di laut. Dan juga bagi-bagi fotonya tadi yang menarik ya. Salam buat keluarganya dan juga buat bintang Tuhan semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran ini dari awal hingga akhir. Saya percaya mungkin siaran ini hanya sebentar, 1 jaman ya, tapi saya percaya ini semua bisa menjadi berkat buat bintang Tuhan dimanapun bintang Tuhan mendengarkan. Oke, yang terakhir Lani, saya persilakan Lani untuk boleh menutup di dalam doa. Oke. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri siaran kita di malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap campur tangan Tuhan dalam
acara kami ini, dalam kegiatan kami di malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, apapun yang sudah kami bagikan, yang sudah kami sharingkan, kami berdoa menjadi berkat, menjadi berkat buat teman-teman yang mendengarkan Tuhan, memberkati setiap mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan kami talenta, Engkau memberkati kami Tuhan dalam setiap hobi-hobi kami, dalam setiap apapun yang kami lakukan. Ajar kami hari lepas hari untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap perencanaan kami. Kami perlu Engkau Tuhan untuk memimpin kehidupan kami. Kami percaya ketika kami berjalan bersama Engkau, Engkau yang memberkati kehidupan kami Tuhan. Kami tidak perlu khawatir akan hari esok, sebab hari esok kami Tuhan Engkau menjamin semuanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di malam hari ini buat acara I Love Monday di malam hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bintang Tuhan, terima kasih sekali lagi sudah mengikuti siaran I Love Monday di hari ini. Jangan lupa ikuti siaran kita yang lainnya di Radio CMC Surabaya. Akhir kata saya Natalia dan Lani juga ya, kita undur diri dulu dari ruang dengar dan ruang siaran ya. Atau tampilan layar Bintang Tuhan semua ya. Kita akan undur diri. Tetaplah menjadi bintang Tuhan yang bersinar dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. God bless, dadah. God bless, dadah. Jadilah berkat bagi sesama, setiap jiwa